Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rena Cindy Aprilia, Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini, saya akan mempresentasikan Enterprise Resource Planning atau ERP dan Business Process. Secara singkat, Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka yang meliputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Enterprise Resource Planning atau ERP berfungsi menyederhanakan aktivitas operasional bisnis yang kompleks sehingga meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mengoptimalkan produktivitas bisnis. Sejarah singkat ERP. Istilah ERP diciptakan pada tahun 1990-an oleh Gartner Group, namun sebenarnya konsep sudah ada mulai tahun 1960-an yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Kegunaan ERP bagi bisnis: meningkatkan efisiensi, meningkatkan kolaborasi tim, mengurangi biaya operasional, meningkatkan keamanan data, membuat perkiraan bisnis yang akurat. Modul-modul utama yang ada dalam ERP. Accounting berfungsi mengelola arus kas yang masuk dan keluar di dalam perusahaan. Customer Relationship Management berfungsi meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang baik. Human Resource Management berfungsi meningkatkan efisiensi Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource. Sales berfungsi menangani alur penjualan. Inventory berfungsi melacak dan mengelola stok barang di perusahaan. Purchasing berfungsi mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang. Dan yang terakhir adalah manufacturing, berfungsi meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis atau perencanaan produk. Kemudian, yang saya bahas di sini adalah business process. Suatu proses bisnis adalah sekumpulan dari aktivitas yang mengambil satu atau lebih input yang menghasilkan output, seperti suatu laporan atau forecast yang menjadi value bagi customers. Software ERP mendukung operasi proses bisnis yang efisien dengan mengintegrasikan pekerjaan terkait dengan sales, marketing, manufacturing, logistik, accounting, dan staffing yang melintasi bisnis secara cross-fungsional. Business process atau lanjutan. Yang pertama, bisnis mengambil input atau resource dan mengubah input menjadi barang atau jasa kepada customer. Misalnya, input material, orang, mesin dan peralatan dan modal. Kedua, mengelola input dan proses bisnis secara efektif membutuhkan informasi yang akurat dan up-to-date. Fungsional area dan bisnis proses. Pada umumnya, perusahaan memiliki 4 area utama dari operasi, yaitu marketing dan sales, supply chain management, accounting dan finance, human resource. Sistem informasi area fungsional. Pertama, input dan output potensial dari masing-masing area fungsional. Kedua, perhatikan jenis data yang dibutuhkan oleh setiap area dan dari mana sumber data, bagaimana data diolah, dan data hasil olahan, dan kemana akan pergi data tersebut.
Ketiga, sistem informasi memelihara hubungan antara semua bidang fungsional dan proses. Area marketing and sales. Pertama, membutuhkan informasi dari bidang fungsional lainnya. Kedua, customer mengkomunikasikan order melalui via telepon, email, fax, dan web. Order disampaikan bagian supply chain management untuk perencanaan produksi dan ke bagian accounting and finance untuk penagihan. Pada kasus tertentu, membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk menangani order. Data-data yang terkumpul juga berguna untuk analisa sales trend dan keputusan bisnis. Ketiga, kebijakan harga oleh marketing membutuhkan data dari accounting and finance dan supply chain management terkait dengan unit costing dan ditambah dengan sejumlah margin laba. Keempat, marketing berkomunikasi dengan bagian human resource untuk kebutuhan terkait dengan rekrutmen, persyaratan calon karyawan, penilaian karya, sampai kepada kebutuhan pelatihan, hal-hal terkait dengan legal, perjalanan dinas, dan kesejahteraan karyawan. Area SCM atau Supply Chain Management. Pertama, membutuhkan informasi dari beberapa area fungsional. Kedua, rencana produksi perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan data marketing atau order and forecasting. Ketiga, perencanaan yang akurat dibutuhkan untuk bahan baku dan bahan penolong sesuai dengan kebutuhan atau menghindari stock out, tingkat persediaan yang tetap rendah untuk penghematan biaya persediaan atau menghindari overstock. Keempat, penjadwalan produksi untuk memenuhi jadwal pengiriman dengan memperhatikan lead time pengiriman. Kelima, supply chain management mencatat data penyediaan data bagian accounting and finance untuk pencatatan pemakaian sumber daya, seperti bahan, mesin, tenaga kerja, dan kebutuhan analisa biaya. Keenam, peranan human resource terkait dengan ketersediaan tenaga kerja, pengupahan, dan lembur serta kesejahteraan. Area accounting dan finance. Pertama, membutuhkan informasi dari semua bidang fungsional lainnya. Kedua, personal accounting and finance mencatat transaksi pada masing-masing buku account seperti sales, AR, penerimaan kas, penerimaan material, AP, pengeluaran kas, biaya-biaya, dan akhirnya mempersiapkan laporan keuangan. Ketiga, bagian lain menyediakan informasi terkait data penjualan, marketing sales, data produksi persediaan atau supply chain management, gaji dan kesejahteraan human resource, akurasi dan ketepatan waktu dari fungsi-fungsi lain mempengaruhi akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan oleh accounting and finance. Keempat, bagian marketing sales membutuhkan data dari accounting finance terkait dengan data kredit customer, platform versus saldo piutang, overdue. Jika data accounting and finance terlambat, maka informasi yang disediakan tidak up to date. Berbagi data lintas area fungsional. Pertama, sejumlah besar data yang dikelola oleh masing-masing bidang fungsional di-share kepada bagian fungsional lainnya. Kedua, ketepatan waktu dan keakuratan data adalah penting untuk menghasilkan proses di masing-masing area fungsional sehingga mendukung operasional perusahaan dan pertumbuhan di masa mendatang. Ketiga, software ERP
memungkinkan semua bidang fungsional berbagi data pada common database sehingga informasi yang akurat dan real-time dapat tersedia. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.